Dalam satu hari, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bergerak di dua lokasi berbeda. Dua operasi tangkap tangan atau OTT digelar hampir bersamaan. Hasilnya cukup mengejutkan. Dua kepala daerah ikut terjaring, yakni Wali Kota Madiun, Maidi, yang ditahan bersama belasan orang lainnya di Madiun, Jawa Timur, dan Bupati Pati, Sudewo, yang tertangkap tangan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bagaimana duduk perkara kasus yang membelit kedua kepala daerah ini? Kita bahas ya. Yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama perkembangannya. Pihak-pihak yang diamankan, yang pertama salah satunya adalah Wali Kota Madiun, kemudian berkaitan dengan barang bukti, yaitu sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah yang terkait dengan proyek ataupun ekwal dana CSR di Kota Madiun. Dari OTT KPK terhadap sedikitnya 15 orang di Madiun, 9 diantaranya digelandang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Adapun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Maidi bersama sejumlah pihak diduga menerima suap fee proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Maidi merupakan tokoh politik lokal yang namanya cukup dikenal dalam dinamika pemerintahan Kota Madiun. Karir birokrasi yang moncer mengantarkannya ke panggung politik elektoral hingga akhirnya dipercaya masyarakat memimpin Kota Madiun selama 2 periode. Pada Pilkada 2024, Maidi kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Madiun untuk periode kedua dengan menggandeng politisi muda PSI F. Bagus Panuntun sebagai wakilnya. Langkah politik Maidi pada Pilkada 2024 terbilang kuat dengan berhasil menggunakan dukungan setidaknya dari 11 partai politik. Tak hanya di Madiun, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam penindakan tersebut, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo bersama sejumlah pihak lain. Salah satu yang menjadi sorotan adalah diamankannya sosok yang diduga berperan sebagai pengepul uang dari perangkat daerah. KPK saat ini tengah mendalami dugaan adanya hubungan kekerabatan antara pengepul tersebut dan kepala daerah, serta statusnya apakah merupakan aparatur sipil negara atau ASN atau pihak swasta. Sudewo tidak langsung dibawa ke Jakarta, melainkan menjalani pemeriksaan intensif oleh tim KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah. Adapun pemeriksaan terkait dengan dugaan jual beli jabatan dan pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati yang tidak sesuai prosedur dan melibatkan suap. Sebelumnya Sudewo pernah menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA pada Rabu 27 Agustus 2025. Saat itu usai pemeriksaan, politikus Partai Gerindra ini membantah telah menerima sejumlah uang dari proyek perkeretaapian yang tengah disidik KPK. Ia mengklaim bahwa uang yang diterimanya merupakan pendapatan resmi saat menjabat sebagai anggota DPR. Lalu ada fenomena apa di balik terjaringnya dua kepala daerah di OTT KPK dalam sehari? Menurut peneliti Transparansi Internasional Indonesia, Agus Sarwono, penangkapan dua kepala daerah dalam satu hari ini menjadi pengingat pahit bahwa integritas mereka masih berada dalam titik kritis. Celah itu yang kerap dimanfaatkan melalui skema jatah proyek, permainan tender, atau manipulasi dana CSR seperti kasus OTT di Madiun. Penindakan KPK melalui OTT bukan hanya langkah hukum semata, melainkan alarm keras bahwa korupsi di daerah tidak akan selesai tanpa pembenahan serius pada transparansi dan pengawasan anggaran. Sahabat Kompas, korupsi kepala daerah bukanlah insiden tunggal, melainkan hasil dari kerusakan sistemik dalam politik. Lemahnya penegakan regulasi membuka ruang lebar bagi pejabat daerah untuk menyalahgunakan wewenang, terutama pada aspek belanja daerah serta pengadaan barang dan jasa. Sektor tersebut telah lama menjadi sumber kerentanan yang menyebabkan banyak agenda pembangunan publik sering dipaksakan dan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat.